Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bertemu kembali dengan Bapak, yakni dalam pelajaran tematik. Alhamdulillah, anak-anak kita sudah masuk ke tema 5F, subtema 1. Pembelajaran 1. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan anak-anak dibuka buku tema 5F-nya. Kita masuk ke subtema 1, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 kita akan belajar tentang pengertian teks eksplanasi dan kemudian mengidentifikasi sumber panas di lingkungan sekitar. Baik, anak-anakku, pengertian teks eksplanasi bisa dilihat di halaman berikutnya, halaman 3. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Contoh peristiwanya misalnya peristiwa fenomena alam, sosial, dan budaya. Jadi kalau ada teks yang isinya menjelaskan tentang peristiwa, segala suatu peristiwa, baik peristiwa fenomena alam, sosial, atau budaya, maka teks itu namanya teks eksplanasi. Contohnya yaitu di halaman 3 ada teks yang berjudul sumber energi panas di sekitar kita. Teks itu merupakan contoh dari teks eksplanasi. Seperti itu anak-anak. Baik, selanjutnya pada halaman 5, sumber panas di lingkungan sekitar. Sumber energi panas contohnya yaitu matahari. Matahari itu adalah sumber energi panas, ya. Contohnya ketika anak-anak menjemur pakaian itu di bawah sinar matahari, maka pakaiannya itu akan kering, ya, karena matahari itu merupakan sumber energi panas. Contoh sumber energi panas yang lainnya adalah api. Api juga adalah sumber energi panas, ya. Ketika tangan kita dekatkan ke api, maka tangan kita akan terasa panas, ya, karena api itu merupakan sumber energi panas, ya. Kemudian contoh yang lain dari sumber energi panas itu misalnya kita menggosok-gosokkan tangan kita, ya, maka lama-lama tangan kita akan terasa panas, ya. Energi panas juga bisa dihasilkan dari kita menyalakan korek api, ya. Itu akan keluar api, ya. Atau juga energi panas bisa berasal dari listrik, ya. Misalnya setrika, ya. Setrika juga itu merupakan sumber energi panas, ya, yang berasal dari listrik, atau oven, ya, atau kompor listrik, ya. Itu semuanya adalah contoh dari sumber energi panas. Jadi banyak sekali, ya, sumber energi panas. Baik, selanjutnya langsung anak-anak buka pada pembelajaran 2. Yang pertama tentang pengaruh panas terhadap benda. Panas atau bisa disebut juga dengan kalor, energi panas, itu dapat mempengaruhi dua hal. Yang pertama, kenaikan suhu, dan yang kedua, perubahan wujud benda. Benda jika dipanaskan, maka suhu benda itu akan naik. Artinya benda itu nanti akan terasa panas. Sebaliknya jika benda didinginkan, maka suhunya akan turun. Artinya benda itu nanti menjadi dingin atau tidak panas, ya.
alat untuk mengukur energi panas atau alat untuk mengukur suhu benda ya, yaitu dengan menggunakan termometer ya. Jadi termometer itu merupakan alat untuk mengukur suhu benda. Baik, di halaman selanjutnya, halaman 10, yaitu perubahan wujud benda ya. Perubahan wujud benda itu ada benda padat, gas, dan benda cair. Misalnya kita ambil contoh peristiwa es yang mencair ya. Peristiwa es yang mencair itu merupakan salah satu contoh perubahan wujud dari benda padat ke benda cair ya. Yang tadinya es, benda es yang sudah membeku itu kan padat, kemudian mencair. Jadi peristiwa es yang mencair itu merupakan contoh dari perubahan wujud dari benda padat ke benda cair, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya, bagian-bagian teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi itu ada bagian-bagiannya ya. Anak-anak bisa lihat di halaman 12 ada 3 bagian dalam teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum ya. Pada bagian pernyataan umum ini biasanya terletak dalam bagian pembuka. Yang kedua, deretan penjelas. Pada bagian deretan penjelas ini isinya tentang informasi tambahan atau pendukung dari pernyataan umum tadi yang pertama. Yang terakhir, bagian yang terakhir dalam teks eksplanasi yaitu kesimpulan ya. Bagian kesimpulan ini merupakan hasil akhir dari pernyataan umum yang pertama dan deretan penjelas yaitu yang kedua tadi ya. Baik, selanjutnya lagu daerah bertangga nada pentatonik ya. Jadi lagu daerah itu memiliki beberapa tangga nada ya. Ada yang menggunakan pentatonik, ada yang menggunakan diatonik. Sekarang mengenal lagu daerah yang menggunakan tangga nada pentatonik ya. Tangga nada pentatonik itu adalah tangga nada yang memiliki susunan 5 nada. Jadi susunan nadanya itu ada 5 ya kalau pentatonik. Nah, dalam tangga nada pentatonik juga ada 2 jenis laras. Jadi larasnya itu ada 2 jenis ya, yaitu pelog dan slendro. Dalam tangga nada pentatonik itu larasnya ada 2 jenis. Ada tangga nada pentatonik berlaras pelog, ada juga tangga nada pentatonik yang berlaras slendro ya. Kalau yang berlaras pelog itu biasanya berupa nada khas dari daerah Bali, Jawa Tengah ya, termasuk Yogyakarta juga. Itu biasanya menggunakan tangga nada pentatonik yang berlaras pelog ya. Jadi tangga nada pentatonik kan memiliki 5 nada ya dalam susunannya. Kalau yang berlaras pelog itu susunannya seperti ini: do, mi, fa, sol, si. Itu yang larasnya pelog ya. Kalau yang larasnya slendro, susunan nadanya do, re, mi, sol, la ya, seperti itu. Jadi tangga nada pentatonis itu memiliki 5 nada ya, memiliki susunan 5 nada. Nah, larasnya ada 2, ada yang pelog dan slendro. Pada halaman 13 itu ada 2 contoh dari lagu daerah yang bertangga nada
pentatonik ya. Yang pertama judulnya Gambang Suling dan yang kedua judulnya Lir Ilir ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke halaman 16 pembelajaran 3. Yang pertama tentang ciri-ciri teks eksplanasi ya. Nah, anak bisa dilihat di halaman 18 ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-cirinya yang pertama memuat informasi-informasi fakta. Dan yang kedua membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Dan yang keempat, jika teks eksplanasi berupa proses yang menjelaskan sesuatu, terdapat langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dijelaskan. Itulah ciri-ciri dari teks eksplanasi ya, ada 4 ciri-cirinya. Kemudian pada pembelajaran ketiga, mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam. Contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan alam, contohnya yaitu bercocok tanam ya. Mungkin anak-anak ada yang tahu ya, ada yang pernah tahu orang yang sedang bercocok tanam ya. Kalau di sawah itu biasa kita kenal dengan istilah tandur ya. Bercocok tanam itu adalah contoh dari interaksi antara manusia dengan lingkungan alam ya. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Salah satunya tadi yaitu bercocok tanam. Baik, selanjutnya pada halaman 19 hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, hak sebagai siswa. Yang pertama, hak sebagai siswa berhak mengikuti pelajaran dan mendapatkan pengajaran selama tidak melakukan kesalahan. Hak sebagai siswa yang kedua berhak membaca dan meminjam buku yang ada di perpustakaan. Selanjutnya pada halaman 20 masih hak sebagai siswa ya. Yang ketiga berhak menggunakan semua fasilitas yang ada di sekolah. Yang keempat berhak mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diperoleh. Yang kelima berhak mendapatkan bimbingan dengan masalah yang dialaminya. Yang keenam berhak mendapatkan ilmu keagamaan dan keterampilan tertentu. Dan yang ketujuh berhak mendapatkan perlakuan adil dari guru. Yang kedelapan berhak memperoleh nilai dari hasil belajar. Itulah hak sebagai siswa. Selanjutnya hak sebagai warga negara. Yang pertama berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. Yang keempat bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama yang dipercayainya. Yang kelima berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dan yang keenam memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Itulah hak sebagai siswa dan hak sebagai warga negara. Baik, selanjutnya pada halaman 22 masuk ke pembelajaran keempat. Pada pembelajaran keempat ini yang pertama menjelaskan langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Jadi jika anak-anak membuat teks eksplanasi ada langkah-langkahnya. Apa langkah-langkahnya? Bisa dilihat di halaman 23. Langkah-langkahnya yang pertama, tentukan hal pokok yang akan dibahas ya. Kemudian yang kedua, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang hal yang akan kamu bahas. Dan yang ketiga, buatlah pernyataan umum tentang hal yang kamu bahas. Lalu baru dikembangkan menjadi paragraf ya. Yang keempat, berikan informasi tambahan atau deretan penjelas. Yang kelima, berikan kesimpulan ya tentang hal yang sudah kamu bahas tadi berdasarkan pernyataan umum dan deretan penjelasnya. Seperti itu ya. Lanjut,
menjelaskan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam ya. Pengaruhnya apa sih adanya interaksi manusia dengan lingkungan alam? Salah satu pengaruhnya yaitu adanya pemanasan global ya. Pemanasan global itu merupakan contoh salah satu dari pengaruh adanya interaksi manusia dengan lingkungan alam ya. Banyak sekali dari berbagai pihak ya yang menemukan solusinya dalam masalah pemanasan global tersebut. Salah satunya solusinya dengan menanam ribuan bibit pohon ya, atau kita kenal dengan reboisasi ya, penghijauan, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau penghijauan. Ada lagi solusi lain yaitu dengan gerakan bersepeda ya. Ketika mau ke kantor harus menggunakan sepeda, jangan menggunakan motor atau mobil ya. Itulah solusi-solusi yang diberikan dari berbagai pihak, dari berbagai kalangan terhadap masalah pemanasan global ya. Jadi pemanasan global itu merupakan contoh pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan. Masih banyak lagi ya pengaruhnya selain dari pemanasan global ya. Itu hanya salah satunya saja. Baik. Selanjutnya pada halaman 25, macam-macam kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Kalau tadi kan hak ya, kalau sekarang kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Kewajiban siswa di sekolah. Ini kewajibannya yang pertama mengikuti seluruh kegiatan sekolah. Kedua, meninggalkan lingkungan sekolah segera setelah kegiatan yang diikuti berakhir. Yang ketiga, mewujudkan dan memelihara ketertiban dan keamanan di sekolah. Yang keempat, hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. Yang kelima, mengikuti upacara bendera. Yang keenam, memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketujuh, memelihara seluruh peralatan dan perlengkapan belajar mengajar. Dan seterusnya ya, sampai ke-9 itu kewajiban siswa di sekolah. Kewajiban warga negara. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi orang lain, dan seterusnya ya. Sampai ke-5 itu ada 5 kewajiban warga negara. Baik, selanjutnya langsung anak buka pada halaman 28, yaitu pada pembelajaran kelima. Yang pertama, menjelaskan contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari pada benda padat, rel kereta ya melengkung saat cuaca panas ya. Jadi rel kereta itu ketika cuaca panas relnya itu melengkung ya. Contoh lain, kaca jendela pecah saat cuaca panas. Contoh pemuaian pada benda cair, air raksa. Air raksa itu cairan pengisi termometer ya. Itu bergerak naik jika terkena panas. Contoh pemuaian pada benda gas, ban sepeda meletus saat cuaca panas. Kemudian peristiwa penyusutan. Contoh peristiwa penyusutan pada benda padat, kabel telepon akan memendek pada malam hari dibandingkan siang hari. Pada benda cair, agar-agar memadat setelah dingin atau ketika didinginkan ya. Pada benda gas, contoh penyusutan, ban sepeda mengepis jika sepeda diletakkan pada lantai keramik dalam waktu yang lama, nanti lama-lama ban itu akan mengepis ya. Itu contoh penyusutan pada benda gas. Baik. Selanjutnya pada halaman 30, menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Nah, anak-anak ketika menemukan informasi penting pada teks eksplanasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh anak-anak. Bisa dilihat di halaman 31. Yang pertama, ketika mau menemukan informasi penting, yang perlu diperhatikan yang pertama membaca teks dengan seksama ya. Yang kedua, pahami pernyataan umum terlebih dahulu. Yang ketiga, pahami informasi penjelas atau pendukung. Dan yang keempat, pahami kesimpulan yang ada di bagian akhir.
Baik, selanjutnya menyanyikan lagu daerah bertangga nada diatonik ya. Kalau tadi kan lagu daerah bertangga nada pentatonik, kalau sekarang lagu daerah bertangga nada diatonik ya. Bedanya apa dengan tangga nada pentatonik? Kalau tangga nada diatonik itu tangga nadanya ada 7 ya. Kalau diatonik memiliki 7 tangga nada ya. Kalau pentatonik hanya memiliki 5 tangga nada. Kalau sekarang kan tangga nada diatonik itu memiliki 7 tangga nada ya. Jadi lagu daerah yang menggunakan tangga nada diatonik itu adalah lagu daerah yang memiliki 7 tangga nada ya. Alat musik yang digunakan, yang biasa digunakan menggunakan itu tangga nada diatonik itu biasanya alat musiknya itu piano dan organ ya. Itu contoh alat musik yang digunakan tangga nada diatonik ya. Ini contoh lagu daerah dari Sumatera Barat yang berjudul Kampuang Nan Jauh di Mato. Ini merupakan contoh dari lagu daerah yang bertangga nada diatonik ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya pada pembelajaran terakhir yaitu pembelajaran ke-6, bisa anak-anak lihat pada halaman 34. Yang pertama membuat ringkasan dari teks eksplanasi ya. Ketika anak-anak membuat ringkasan dari teks eksplanasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya ketika mau membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Yang pertama, tentu anak-anak harus baca dan pahami naskah aslinya. Yang kedua, tentukan gagasan utama setiap paragrafnya. Yang ketiga, tuliskan gagasan utama dan kembangkan menggunakan bahasamu sendiri. Yang terakhir, baca ulang ringkasan yang sudah dibuat ya sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan. Itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan anak-anak sebelum membuat ringkasan teks eksplanasi ya. Selanjutnya pada halaman 36 mengidentifikasi karakteristik lagu daerah ya. Tadi sudah dijelaskan lagu daerah itu ada yang menggunakan tangga nada pentatonik yaitu yang memiliki 5 tangga nada, memiliki 5 nada, dan ada juga lagu daerah yang menggunakan tangga nada diatonik yaitu yang memiliki 7 nada ya. Itu ya lagu daerah. Jadi ada yang menggunakan pentatonik, tangga nada pentatonik, ada juga yang menggunakan tangga nada diatonik. Kemudian pada halaman 37 menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara ya. Kalau tadi hak sebagai siswa, kewajiban sebagai siswa dan warga negara, yang sekarang yaitu tanggung jawab ya sebagai siswa dan warga negara. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh, kalau kewajiban sesuatu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Nah, kalau tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki ya. Itu pengertian dari tanggung jawab. Nah, lalu tanggung jawab sebagai siswa itu apa saja? Yang pertama, pahami tugas dan kewajiban di sekolah. Yang kedua, disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di sekolah. Yang ketiga, tidak mengulur waktu dan melaksanakan tugas dan kewajiban, dan seterusnya. Itu ada 6 tanggung jawab siswa ya. Dan yang kedua yaitu tanggung jawab sebagai warga negara ya. Tanggung jawab sebagai warga negara bisa anak-anak lihat pada halaman 38. Itu ada 5 ya. Tanggung jawab diri, tanggung jawab sosial, tanggung jawab nasional, tanggung jawab kemanusiaan, tanggung jawab Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab pada diri sendiri itu contohnya makan, minum, mandi, dan seterusnya ya. Tanggung jawab Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa
ya berarti menjalankan ajaran agama yang dianut ya. Kalau agamanya Islam ya mengikuti ajaran agama Islam, misalnya melakukan sholat, zakat dan lain sebagainya ya. Itulah tanggung jawab sebagai siswa dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia ya. Baik, untuk tugasnya yang pertama bisa dilihat pada halaman 6 ya. Tugas yang pertama, silakan anak-anak menuliskan sumber energi panas ya, yaitu pada halaman 6 itu sudah ada tabelnya, tinggal dilanjutkan saja ya. Itu contohnya. Yang pertama, kegiatannya memanggang kue dengan oven listrik ya. Sumber energi panasnya ya berarti dari oven listrik ya, seperti itu. Jadi tugas yang pertama menuliskan sumber energi panas, yaitu pada halaman 6 itu sudah ada tabelnya, silakan dilanjutkan saja, sudah ada contohnya itu ya. Kemudian tugas yang kedua, menyanyikan lagu daerah bertangga nada pentatonik ya, yaitu pada halaman 13. Tuh. Pada halaman 13 yang berjudul Lir Ilir ya. Jadi silakan anak-anak menyanyikan lagu daerah bertangga nada pentatonik yang berjudul Lir Ilir ya. Lir Ilir itu merupakan lagu daerah yang menggunakan tangga nada pentatonik. Jadi silakan anak-anak menyanyikan lagu Lir Ilir ya, menggunakan voice note saja ya. Nanti dikirimkan ke Pak Muhammad ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Ya, tugas yang pertama menuliskan sumber energi panas pada halaman 6. Yang kedua, menyanyikan lagu daerah bertangga nada pentatonik ya. Lagu daerahnya ada di halaman 13. Ambil yang judulnya Lir Ilir ya. Itu lagu daerah dari Jawa Tengah. Baik anak-anak, tugas nanti dikirimkan semua ya, japri ke Pak Muhammad paling lambat sampai jam 12 siang. Terima kasih, tetap semangat anak-anakku yang soleh dan soleha. Bapak cukupkan pembelajaran pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa. Kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.